Proses pengolahan TBS pada pabrik kelapa sawit dengan sistem perebusan vertikal. Dimulai dari post security dan timbangan. Sebelum masuk PKS, DT wajib menyerahkan SPB dan melakukan timbang bruto. Setelah melakukan timbang bruto, DT mengangkut buah menuju sortasi dan mengedam muatan TBS untuk dilakukannya grading. Setelah itu, DT kembali ke timbangan untuk mengetahui berat tara. Berat neto yaitu hasil pengurangan berat bruto dengan berat tara. Pengisian buah dilakukan oleh operator rebusan melalui kontrol panel room dengan waktu pengisian 18 menit. TBS akan dikirim melalui FEB 1, FEB 2, dan FEB distribusi. Dengan siklus perebusan 120 menit, didapat kapasitas pabrik sebanyak 60 ton per jam. Perebusan dilakukan menggunakan sistem triple peak, di mana peak 1 dengan tekanan 25 psi, peak 2 35 psi, dan peak 3 44 psi. Waktu perebusan dengan total 70 menit. TBR yang sudah dituang akan dikirim ke stasiun tracer menggunakan conveyor SEB 1, SEB 2, dan SEB distribusi. Stasiun tracer berfungsi untuk merontokkan brondolan dari janjangannya dengan metode bantingan. Tracer memiliki panjang 6 meter dengan diameter 2,3 meter, jarak kisi-kisi yaitu 50 mm dengan putaran drum 23 sampai 24 rpm. TBR yang sudah dibanting menggunakan tracer 1 dan 2 akan diremukkan menggunakan paragon dan ban crusher sebelum dibanting ulang dengan retracer. Ban press berfungsi untuk mengambil kandungan minyak yang tersisa di janjangan kosong. Ban press memiliki kapasitas 8-12 ton per jam. Untuk pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 60 ton per jam dengan material balance jankos 22% akan menghasilkan 13,2 ton jankos per jamnya. Kandungan minyak pada jankos 0,56% terhadap TBS setelah dipres menjadi 0,2% terhadap TBS. Brondolan yang sudah dipipil dari tracer akan terpisah dan dimasuk ke bottom cross conveyor, lalu ke freight incline, top cross conveyor, dan distribusi conveyor. Dari distribusi conveyor akan masuk ke digester. Digester berfungsi untuk mengumatkan daging buah pada brondolan. Pada digester memiliki 5 tingkat pisau, yaitu long arm, short arm, dan expeller arm. Setelah dilumat, brondolan akan masuk ke press dengan 2 buah worm screw yang berlawanan arah akan dipres hingga terpisah menjadi 2 bagian, yaitu cake dan minyak kotor atau crude oil. Parameter yang harus diperhatikan adalah suhu digester 90 derajat Celcius, tekanan press 50-60 bar, kelancaran drainase dari bottom plate, penambahan dilution 1:1 terhadap oer, dan level digester 3/4 dari volume. Stasiun klarifikasi bertujuan untuk memisahkan kotoran dari minyak melalui proses pengendapan. Crude oil terlebih dahulu disaring melalui vibrating COT dengan ukuran mesh 20 dan 30. Lalu minyak masuk ke crude oil tank dan dipompakan ke CST. Di CST diendapkan minyak yang massa jenisnya lebih ringan akan naik ke permukaan, sedangkan sludge dan air akan turun ke bawah. Parameter yang perlu diperhatikan yaitu suhu 90-95 derajat Celcius, level minyak 60-80 cm, kadar oil underflow di bawah 7%. Kandungan air pada minyak akan dipisahkan menggunakan vacuum dryer. Setiap tangki harus dilakukan pengedrainan setiap 6 jam olah untuk mengurangi kotoran. Pengolahan sludge dikutip dari skimmer underflow, masuk ke sludge tank, lalu dipompakan ke buffer tank. Dari buffer tank akan dipisahkan sludge dari minyak
menggunakan slat separator. Like paste dikembalikan ke CST, sedangkan happy paste akan dialirkan ke FAT pit. Standar losses yang harus dijaga yaitu 0,35% terhadap TBS. Minyak yang sudah murni akan dikirim ke storage tank dan siap dipasarkan. Stasiun kernel berfungsi untuk memisahkan kernel dari cangkang. Cake yang dari stasiun press akan digemburkan menggunakan cake breaker conveyor. Lalu dipisah, fiber terhisap sebagai bahan bakar boiler, nut akan jatuh ke polishing drum untuk membersihkan serabut pada nut. Batu yang terikut dengan nut akan dipisahkan oleh destoner, nut akan masuk ke nut silo. Pada destoner akan dilakukan pemisahan dengan metode hisapan, di mana nut yang lebih ringan akan terhisap dan masuk ke nut silo, sedangkan batu yang lebih berat akan turun ke bawah. Nut silo sebagai tempat penampungan sementara nut sebelum dipecahkan menggunakan ripple mill. Dari nut silo, nut akan dipecahkan menggunakan ripple mill dengan efisiensi dijaga 98%. Dari ripple mill, dilakukan pemisahan menggunakan LTDS dengan perbedaan massa jenis. Kemudian, kernel-kernel pecah akan dipisahkan menggunakan klebat berdasarkan berat jenis. Kernel 1,14, cangkang 1,22, jadi air yang memiliki berat jenis 1 dinaikkan ke 1,18 menggunakan kalsium. Kernel produksi basah akan dimasak menggunakan kernel zero dryer dengan suhu 80-85 derajat Celcius. Kernel yang sudah masak dikirim ke kernel bin dengan mutu dirt maksimal 7%, moisture maksimal 6%, FFA maksimal 2%. Stasiun WTP berfungsi untuk menjernihkan air, di mana air digunakan sebagai bahan baku dari boiler. Air dari waduk dipompa ke tangki air kotor, lalu masuk ke dalam clarifier. Pada clarifier, terjadi proses pembentukan vlog dengan injeksi aluminium sulfat dan injeksi soda as untuk menaikkan pH air ke 6. Air dari clarifier akan ditampung pada water basin, kemudian disaring kotoran yang terikut menggunakan sand filter dan dipompa ke tangki air bersih. Air dari WTP akan dipanaskan pada feed tank dengan suhu 80 derajat Celcius, lalu dipanaskan ke deaerator dengan suhu 100-105 derajat Celcius untuk menghilangkan kandungan oksigen pada air. Dari deaerator akan dipompa ke boiler dan diinjeksikan chemical. Hopper berfungsi untuk mensuplai bahan bakar tambahan untuk boiler. Furnace adalah ruang bakar dapur boiler, di mana terjadinya pembakaran bahan bakar dengan suhu di atas 750 derajat Celcius. Pada boiler, parameter yang perlu dijaga yaitu level air 55-60% dengan tekanan 29-30 bar. Stasiun engine room berfungsi untuk menghasilkan energi listrik dari steam yang dihasilkan oleh boiler. Steam yang masuk ke dalam turbin akan menggerakkan generator dan alternator akan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Kapasitas turbin bisa menampung daya hingga 2000 kW per jam.
Demikian video proses pengolahan TBS pada pabrik kelapa sawit. Semoga bisa bermanfaat. Tetap pakai APD ketika bekerja dan tetap utamakan kesehatan dan keselamatan kerja. Sekian dan terima kasih.